Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah ancaman yang seringkali nggak kelihatan, tapi sebenarnya ada di mana-mana, yaitu polusi. Sesuatu yang ada di air yang kita minum, bahkan di udara yang kita hirup setiap hari. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih itu sebenarnya dan apa dampaknya buat kita semua? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita. Jawabannya, tentu saja, polusi. Dan memahami musuh tak kasat mata ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk bisa membuat perubahan. Oke, kita mulai ya. Jadi, kita akan bagi pembahasannya jadi 3 area utama yang paling kena dampak. Air, udara, dan tanah. Tiga-tiganya ini kan pondasi kehidupan kita. Dan sayangnya tiga-tiganya juga lagi dalam bahaya. Oke, kita mulai dari air dulu ya. Coba deh bayangin, sumber air yang tadinya jernih, bening, tiba-tiba kecampur sama zat-zat berbahaya yang bikin jadi kotor. Nah, itulah yang namanya polusi air. Kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya wah, gede banget. Dan penyebabnya tuh sering banget lebih dekat dari yang kita kira loh. Mulai dari sampah yang mungkin kita lempar sembarangan, sisa sabun cuci yang ngalir gitu aja ke got, sampai limbah industri yang skalanya jauh lebih besar. Semua ini sedikit demi sedikit ikut andil mencemari air kita. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin sesuatu yang kita hirup tiap detik, udara. Polusi udara itu terjadi pas udara bersih kita kecampur sama tamu-tamu nggak diundang, kayak asap dan gas beracun. Kualitasnya jadi anjlok dan jadi bahaya banget buat pernapasan. Penyebabnya? Wah, banyak banget di sekitar kita. Asap knalpot di jalanan yang macet, terus kebiasaan bakar sampah di belakang rumah, belum lagi asap dari cerobong pabrik, atau kebakaran hutan yang skalanya masif. Semuanya itu kan melepasin partikel berbahaya ke udara yang sama-sama kita hirup. Terakhir, yuk kita lihat ke bawah, ke tanah tempat kita berpijak. Polusi tanah ini mungkin yang paling jarang kelihatan, tapi dampaknya serius deh, ngerusak banget. Ini kejadian pas sampah dan bahan kimia itu meresap ke dalam tanah, ibaratnya meracuni dari dalam. Coba bayangin, tumpukan plastik yang baru bisa hancur ratusan tahun lagi, terus pupuk kimia yang dipakai berlebihan di sawah, sampai tumpahan oli. Ini semua nggak cuma bikin tanah jadi nggak subur, tapi juga bisa membunuh organisme-organisme penting yang ada di dalamnya. Oke, kita udah tahu nih apa itu polusi dan apa aja penyebabnya. Sekarang, pertanyaan paling penting, emangnya dampaknya apa sih buat kita dan lingkungan? Yuk, kita lihat gimana semua ini nyambung. Nah, ternyata nih, setiap jenis polusi itu dampaknya double. Satu buat kesehatan kita, satu lagi buat lingkungan. Air yang kotor bisa bikin kita sakit perut, iritasi, dan pastinya ngebunuh ikan-ikan. Udara yang kotor, wah, langsung nyerang paru-paru kita, bikin batuk, sesak napas, dan juga ngerusak tanaman. Terus tanah yang udah tercemar, ya jelas nggak bisa lagi dipakai buat nanam apa-apa. Jadi ini bukan masalah sepele ya, ini nyangkut kesehatan kita dan kelangsungan hidup planet ini. Dengar semua dampak buruk tadi, gampang banget ya buat ngerasa pesimis. Tapi justru ini bagian paling pentingnya, kita punya kekuatan buat ngubah ini semua. Perubahannya itu dimulai dari sini. Dari yang tadinya cuma tahu, jadi mulai bertindak. Dan kabar baiknya, solusinya tuh nggak serumit yang kita bayangin kok. Bisa banget dimulai dari diri kita sendiri. Oke, gimana caranya? Yuk kita pecah solusinya jadi langkah-langkah yang praktis, yang bisa kita lakuin sehari-hari buat tiap jenis polusi. Ini nih, bagian dimana kita beralih dari sekedar "oh tahu", jadi ayo lakukan. Buat jagain air kita, mulai dari hal yang paling basic deh. Buang sampah pada tempatnya. Titik. Terus, pastiin sisa sabun atau deterjen nggak langsung dibuang ke sungai. Dan coba deh jaga selokan di sekitar rumah kita biar tetap bersih. Kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar loh. Nah, buat udara gimana? 1. Stop bakar sampah. 2. Tanam pohon sebanyak-banyaknya. Pohon itu kan filter udara alami paling canggih di dunia. Dan yang ketiga, kalau perginya deket-deket aja, coba deh tinggalin motor atau mobilnya, jalan kaki atau sepedaan aja. Sehat buat udara, sehat juga buat badanmu kan? Nah, buat tanah, kuncinya ada di pengelolaan sampah. Coba deh kurang-ngurangin pakai plastik sekali pakai. Terus, daur ulang barang-barang yang emang masih bisa didaur ulang. Dan yang paling penting, yuk mulai pilah sampah. Misahin sampah organik sama anorganik itu bantu banget proses pengelolaan sampah di tahap selanjutnya.
Oke, kita udah ngobrolin masalahnya, dampaknya, sampai solusinya. Sekarang, bola ada di tangan kamu. Coba deh pikirin sebentar, dari semua langkah tadi, ada nggak satu kebiasaan kecil yang bisa kamu mulai hari ini juga? Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita lakuin terus-menerus.